Swiss membentang di antara lembah-lembah yang dalam, pegunungan yang terjal, dan desa-desa yang seolah membeku dalam waktu. Di tengah pegunungan Alpen, ratusan desa telah bertahan selama berabad-abad dengan aturan mereka sendiri, warisan perdagangan, dan ritual yang utuh. Di antara chalet kayu, padang rumput yang landai, dan jalan setapak batu, kehidupan pedesaan Swiss telah menjalin sejarahnya jauh dari kebisingan kota-kota besar. Setiap komunitas yang terisolasi oleh musim dingin atau celah gunung mengembangkan cara-cara unik dalam bekerja, beribadah, berdagang, melindungi diri, dan mendidik anak-anak mereka. Hubungan mereka dengan Bern, perselisihan lokal mereka, metode pertahanan mereka, dan adat istiadat makanan mereka membangun dunia yang tetap lestari terlepas dari perubahan modern. Saat ini, banyak dari desa-desa ini terus berfungsi dengan ritme kuno mereka, di mana oven, menara lonceng, atau pekan raya tahunan masih menandai rutinitas tersebut. Namun, seperti apa sebenarnya sehari penuh di salah satu desa Alpen ini? Bagaimana orang-orang hidup, belajar, dan bertahan hidup di sana? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Jejak pertama manusia di dataran tinggi Swiss muncul pada zaman kuno. Peralatan batu dan sisa-sisa tembikar telah ditemukan di lembah-lembah Alpen. Beberapa kelompok hidup dengan berburu dan meramu. Kelompok lainnya mulai menanam padi dan beternak. Seiring berlalunya abad, permukiman semakin luas. Rumah-rumah kayu, pagar, sumur, dan jalan-jalan kecil antar desa bermunculan. Bangsa Celt datang kemudian dan meninggalkan bahasa, adat istiadat, dan cara hidup mereka. Mereka memiliki struktur kesukuan, berdagang dengan daerah lain, dan mengadakan ritual di tempat-tempat suci. Di beberapa desa, makam dengan senjata dan perhiasan perunggu telah ditemukan. Kehadiran bangsa Celt membentuk banyak tradisi yang kemudian diadopsi oleh petani setempat. Seiring waktu, Kekaisaran Romawi menguasai banyak wilayah Alpen. Mereka membangun jalan batu, jembatan, benteng, dan pos pemeriksaan. Sistem Romawi membawa pajak, aturan, dan perdagangan. Di beberapa daerah pegunungan, beberapa bahasa Latin tetap bercampur dengan dialek Celt. Bangsa Romawi membawa peralatan baru untuk pertanian, cara baru untuk mengukur tanah, dan cara yang berbeda dalam mengatur pekerjaan di ladang. Setelah jatuhnya kekaisaran, banyak desa terisolasi. Kekuasaan diwariskan kepada para bangsawan, uskup, dan biara. Di setiap wilayah, sebuah kastil mengendalikan pedesaan di sekitarnya. Dari puncak bukit, penguasa feodal mengumpulkan sewa, mengawasi jalan, dan memberi perintah. Para petani harus menyerahkan sebagian hasil panen mereka dan bekerja secara cuma-cuma pada hari-hari tertentu dalam setahun. Paroki memainkan peran sentral. Di banyak desa, gereja merupakan satu-satunya bangunan batu. Para pendeta mengawasi pembaptisan, pernikahan, dan warisan. Terkadang mereka juga menyimpan catatan keuangan desa. Beberapa gereja terhubung dengan biara-biara yang memiliki tanah, ternak, dan penggilingan. Di wilayah Alpen, banyak biara membangun tempat perlindungan di celah gunung. Pada abad pertengahan, penduduk desa mulai mengorganisir diri. Dewan tetua dan fakta komunal muncul. Dokumen-dokumen kuno berisi daftar penduduk desa yang berjanji untuk membantu jika terjadi kebakaran, serangan, atau kelaparan. Aturan komunal dicatat dalam buku-buku kayu. Buku-buku tersebut menetapkan giliran penggunaan penggilingan, tanggal tanam, dan pembagian padang rumput. Di desa-desa paling terpencil, setiap rumah terasa seperti dunia yang berbeda. Keluarga itu tinggal di bawah atap yang sama dengan hewan-hewan. Api unggun tetap menyala sepanjang tahun. Makanan disimpan di gudang bawah tanah. Roti, mentega, dan sosis basi dibuat yang tahan berbulan-bulan. Air berasal dari sungai-sungai terdekat dan pakaian dicuci dengan tangan di baskom batu. Medannya berbatu dan iklimnya sangat bervariasi. Di musim panas, orang-orang bekerja sejak matahari terbit. Di musim dingin, jalan-jalan ditutup oleh salju.
Banyak penduduk desa tahu cara bermain ski sejak usia muda untuk menjelajahi lereng. Di musim semi, seluruh keluarga akan mendaki ke padang rumput tinggi bersama ternak mereka. Mereka akan menghabiskan berminggu-minggu di gubuk kayu, menggembalakan sapi dan membuat keju. Keadilan ditegakkan di alun-alun desa. Pelanggaran ringan dihukum dengan kerja ekstra atau penghinaan di depan umum. Sengketa tanah diselesaikan dengan saksi dan sumpah. Jika seseorang mencuri kayu bakar atau melewati pagar tanpa izin, mereka dapat dikucilkan dari komunitas. Selama abad ke-16 dan ke-17, pajak meningkat. Banyak petani harus menyerahkan biji-bijian, lilin, dan ayam. Beberapa dibayar dengan kerja harian untuk memperbaiki jalan atau membangun lumbung komunal. Catatan pajak menunjukkan nama, jumlah, dan barang yang dikirim. Setiap biaya dicatat dalam buku biara atau pada lembaran yang disimpan oleh bangsawan setempat. Beberapa desa mulai membuat lambang dan stempel mereka sendiri. Mereka memiliki bendera, lonceng, dan festival untuk merayakan perjanjian kuno. Meskipun wilayah tersebut berada di kanton yang berbeda, setiap desa mempertahankan cara hidupnya. Pertemuan komunal berfungsi untuk menetapkan harga, menyetujui pernikahan, dan memilih perwakilan. Biara-biara tetap menjadi pemilik tanah yang luas. Beberapa mengendalikan ladang, padang rumput, dan bengkel. Yang lain memiliki perpustakaan dan sekolah tempat anak-anak keluarga setempat dididik. Para biarawan mengajarkan menulis, berhitung, dan berdoa. Di beberapa daerah, biara-biara menerima peziarah yang lewat dalam perjalanan mereka ke negara lain. Pemakaman berada di sebelah gereja. Makam-makamnya sederhana. Terkadang salib yang sama digunakan selama beberapa generasi. Almarhum dikenang dalam misa komunitas. Lonceng dibunyikan untuk menandai kelahiran, kematian, dan pernikahan. Adat Alpen, keluarga, warisan, dan komunitas pedesaan. Desa Château d'Aux terletak di lembah Gruyère, bagian atas, di antara pegunungan Alpen Swiss, bagian barat. Wilayah Gruyère dibentuk pada abad ke-11 dan mendominasi wilayah pegunungan tersebut selama beberapa generasi. Seiring waktu, rumah-rumahnya dikelompokkan di medan yang miring, dengan struktur kayu yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kerja. Chalet-chalet di daerah tersebut dibangun untuk menahan cuaca. Hewan, peralatan, dan hasil bumi disimpan di lantai dasar. Keluarga-keluarga tinggal di lantai atas. Tangga-tangganya berupa tangga internal, curam, dan terbuat dari kayu tanpa pagar. Kakek nenek, orang tua, anak-anak, dan terkadang cucu tinggal di setiap rumah. Kamar tidur digunakan bersama oleh berbagai generasi. Pada bulan-bulan yang dingin, perapian di tengah berfungsi sebagai satu-satunya sumber panas. Perabotannya sedikit tetapi kokoh. Tempat tidurnya besar, terbuat dari kayu solid, dan terkadang dapat menampung beberapa anggota keluarga. Lemari-lemari dibangun di dinding. Meja-meja diletakkan di dekat perapian, tempat makan dan pekerjaan rumah tangga dilakukan. Kursi-kursi memiliki sandaran lurus dan diukir dengan tangan. Setiap benda memiliki fungsi tertentu. Tidak ada yang tersisa. Ikatan keluarga memandu pengaturan internal rumah tangga. Putra tertua membuat keputusan penting. Putra-putra bungsu mengikuti instruksinya. Putra-putra mewarisi properti sesuai dengan kesepakatan setempat. Seringkali, putra tertua menyimpan rumah dan ternak. Putri menerima bagian yang lebih kecil, biasanya berupa uang, seekor sapi, atau beberapa barang rumah tangga. Pembagian tanah tidak otomatis. Keluarga lebih suka memiliki properti bersama. Oleh karena itu, perjanjian ditandatangani antara saudara kandung yang sepakat untuk hidup bersama dengan aturan tertentu. Terkadang rumah dibagi secara internal, menyisakan dapur untuk setiap rumah tangga. Di lain waktu, adik laki-laki bermigrasi ke desa tetangga, meninggalkan tanah untuk putra sulung. Masyarakat tidak campur tangan secara langsung, tetapi mengamati. Dewan desa bertemu pada tanggal yang ditentukan. Setiap kepala rumah tangga hadir. Keputusan dibuat tentang jalan, penggunaan air, lahan penggembalaan, dan pembersihan saluran irigasi. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan.
Perselisihan diselesaikan secara berkelompok tanpa perlu hakim dari luar. Perkataan tetua desa berbobot. Tak seorang pun mempertanyakannya. Catatan tertulis langka, tetapi janji ditepati. Jika sebuah keluarga harus meminjamkan hewan atau berbagi oven bersama, mereka melakukannya tanpa penundaan. Hubungan antar rumah tetangga terjalin melalui bantuan-bantuan kecil. Satu keluarga membantu panen, dan yang lain meminjamkan gerobak. Para perempuan saling mendukung dalam mengasuh anak, merawat anak orang lain saat dibutuhkan, dan berbagi makanan saat dibutuhkan. Pembelajaran dimulai sejak dini. Anak-anak tidak bersekolah formal di masa kecil mereka. Mereka dibesarkan di rumah, mengamati para tetua mereka. Mereka belajar membuat mentega, memperbaiki pagar, atau memintal wol sesuai jenis kelamin dan peran keluarga. Pada usia 7 tahun, mereka sudah tahu cara menggiring sapi ke padang rumput. Pada usia 10 tahun, mereka dapat mengurus oven roti. Pekerjaan rumah tangga beragam. Para perempuan menenun, memasak, dan merapikan rumah. Para laki-laki membangun, menggali parit, dan mengolah kayu. Semuanya dilakukan dengan tangan. Sabun dibuat di rumah, begitu pula pakaian dan peralatan dasar. Keluarga menyimpan makanan di ruang bawah tanah yang sejuk, memanfaatkan setiap ruang semaksimal mungkin, dan mendaur ulang kain hingga tak terpakai lagi. Di dapur, panci besi cor digunakan. Roti dipanggang seminggu sekali di oven bersama. Daging dan keju diawetkan dengan garam di lemari batu. Air diambil dari mata air terdekat dan dipanaskan di atas api. Tidak ada kemewahan, tetapi tidak ada yang kelaparan. Makanannya sederhana dan bergizi. Yang penting adalah bertahan hidup di musim dingin. Agama, ritus, dan gangguan reformasi dari desa. Di wilayah pegunungan Swiss, kehidupan spiritual seringkali berpusat pada ritual-ritual sederhana yang dipandu oleh pendeta setempat. Lonceng berdentang sepanjang hari, doa-doa didaraskan dengan lantang, dan gestur-gestur sakral diulang-ulang dari generasi ke generasi. Di wilayah Château d'Aux, gereja Katolik mempertahankan kehadiran yang kokoh, terlihat dari misa dan simbol-simbol yang diukir di batu. Umat paroki mengenal nama-nama orang kudus mereka dan menghiasi hari-hari tersebut dengan perayaan-perayaan keagamaan. Kitab-kitab suci ditulis dalam bahasa Latin, dan para pendetalah yang menafsirkan isinya. Prosesi-prosesi melewati jalur yang sama seperti hewan, dan doa-doa berpadu dengan gema lembah-lembah. Hingga pertengahan abad ke-16, ajaran-ajaran Roma diulang-ulang tanpa perubahan. Namun pada tahun 1595, ketenangan itu pecah. Reformasi datang dari kota-kota. Jenewa, di bawah lantangnya Calvin, mulai mempertanyakan kendali para imam, nilai gambar-gambar, dan pengeluaran gereja. Perubahan-perubahan itu segera mencapai kota-kota besar. Di Château d'Aux, otoritas sipil memberlakukan ibadah yang direformasi. Doa-doa Latin digantikan dengan nyanyian-nyanyian Prancis. Altar-altar dikosongkan dari patung-patung. Anggur ritual menghilang. Lonceng-lonceng terus berdentang, tetapi pesannya berbeda. Para tetangga terpecah belah. Beberapa menerima perubahan itu, yang lain menolaknya dengan keras. Terjadi pertengkaran di jalan, perkelahian antar keluarga, dan keheningan di rumah-rumah. Para imam yang setia kepada Roma terpaksa pergi. Para pengkhotbah baru datang, berpakaian hitam, dengan khotbah-khotbah panjang tanpa hiasan. Misa menjadi bacaan. Tidak ada lagi dupa atau air suci, hanya kata-kata. Ibadah baru ini menghargai disiplin. Permainan, tarian, dan lagu-lagu profan dilarang pada hari-hari raya. Hari Minggu adalah hari untuk mendengarkan dan menaati. Di rumah-rumah, membaca kitab suci dengan suara keras dianjurkan. Figur ayah menjadi penting sebagai pembimbing rohani kelompok. Gereja yang direformasi tidak hanya mengubah iman, tetapi juga mengubah kehidupan. Pencatatan kelahiran, pernikahan, dan kematian menjadi lebih ketat.
Keputusan-keputusan keagamaan dibuat dalam konsili bersama kaum awam. Desa-desa mulai membentuk sinod, tempat para delegasi membahas standar perilaku, hukuman, dan bentuk-bentuk doa. Bukan lagi Roma yang memutuskan, melainkan kelompok, melainkan komunitas. Namun luka-luka itu membutuhkan waktu untuk sembuh. Selama bertahun-tahun, beberapa orang berdoa secara sembunyi-sembunyi dengan gaya lama. Mereka menyimpan gambar-gambar dalam kotak kayu, menyilangkan jari saat melewati simbol-simbol kuno. Perpecahan dengan masa lalu juga terlihat jelas di lanskap. Banyak gereja Katolik dimodifikasi. Lukisan dinding disingkirkan, orang-orang kudus ditutupi, altar dihancurkan. Gereja-gereja dibiarkan kosong, putih, dan dingin. Yang sakral menjadi kaku. Mimbar meninggi, altar kehilangan sentralitasnya. Kata-katalah yang penting. Di pemakaman, simbol-simbol lama digantikan oleh prasasti-prasasti yang tenang. Kultus keheningan menggantikan ritual yang penuh warna. Namun tidak semua kota mengadopsi reformasi dengan cara yang sama. Beberapa melakukannya atas perintah, yang lain dengan keyakinan. Château d'Œx menjalani proses ini dengan cara yang terkendali. Pemerintah daerah berusaha menghindari kekerasan terbuka. Hakim-hakim ditunjuk untuk menengahi perselisihan agama. Sekolah-sekolah mengadaptasi ajaran mereka, dan nyanyian-nyanyian kuno ditulis ulang. Namun, ketegangan tetap ada. Kontak dengan daerah-daerah tetangga yang masih Katolik mendingin. Perdagangan buku-buku agama meningkat. Teks-teks diimpor dari Bern dan Lausanne. Para klerus yang direformasi mulai berhubungan dengan para pengkhotbah Jerman dan Prancis. Bahasa agama juga berubah. Istilah Latin yang digunakan lebih sedikit dan frasa-frasa yang lebih sederhana. Makan, memelihara, dan memproduksi ekonomi keju dan susu. Selama berabad-abad, desa-desa pegunungan di Swiss diorganisir berdasarkan peternakan sapi dan produksi susu. Setiap keluarga memiliki ternak mereka sendiri dan tahu berapa banyak yang mereka hasilkan. Sapi merupakan tulang punggung hampir seluruh perekonomian domestik. Mereka menghabiskan musim dingin di padang rumput yang lebih rendah. Ketika cuaca baik, mereka mulai bergerak ke dataran tinggi. Pergerakan mereka mengikuti urutan yang tetap. Kalender menentukan kapan harus pergi, kapan harus melewati setiap tingkat, dan kapan harus kembali. Tak seorang pun mempertanyakan hal ini. Hal ini dipelajari melalui kebiasaan. Perempuan dan anak-anak merawat ternak sementara para pria melakukan pekerjaan lain atau sedang pergi. Setiap chalet pegunungan memiliki struktur pedesaan dengan atap yang berat. Chalet-chalet tersebut dibangun dengan kayu lokal dan dirawat tanpa kemewahan. Interiornya berfungsi sebagai kamar tidur, gudang, dan ruang pemerahan susu. Tempat tidurnya berupa bangku, dindingnya tertutup jelaga. Kehidupan di chalet-chalet ini berlangsung selama berbulan-bulan. Memasak dilakukan dengan kayu bakar. Lampu minyak digunakan. Semuanya diangkut dengan punggung atau keledai. Pemerahan susu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Susu dituangkan langsung ke dalam ketel tembaga. Tidak ada lemari es. Apapun yang tidak langsung digunakan diolah. Keju adalah solusi paling praktis. Keju memungkinkan makanan disimpan selama berbulan-bulan. Mentega juga dibuat. Mentega dibungkus dengan kain perca dan dibawa ke lembah kapanpun memungkinkan. Terkadang dijual. Di lain waktu, mentega digunakan untuk ditukar dengan garam, peralatan atau kain. Teknik pembuatan keju sederhana namun presisi. Susu dipanaskan dengan api kecil. Susu diaduk dengan dayung panjang. Rennet alami ditambahkan. Mereka menunggu hingga mengeras. Kemudian massa dipotong, diaduk dan ditempatkan dalam cetakan. Massa tersebut ditekan dengan batu atau sekrup, didiamkan selama berjam-jam, kemudian dipindahkan ke rak. Di sanalah pematangan dimulai. Setiap hari, balok-balok dibalik. Balok-balok digosok dengan garam. Balok-balok diperiksa apakah ada jamur. Aromanya memenuhi ruangan. Setiap keju berbeda. Aromanya bervariasi tergantung pada susu, ketinggian, musim, dan iklim. Gembala memastikan tidak ada yang terbuang. Setiap liter berharga. Sisa makanan digunakan untuk memberi makan babi. Air dadihnya diberikan kepada hewan. Semuanya digunakan. Pada hari libur,
Peralatan dibersihkan, atap diperkuat, pagar diperbaiki. Tak seorang pun duduk diam. Aktivitas berlangsung konstan. Di beberapa kanton, inventaris setiap keju diinventarisasi pada akhir musim panas. Para gembala membawa potongan-potongan keju yang telah diberi nomor. Keju-keju itu disimpan di ruang bawah tanah yang sejuk. Kilogram, tanggal, dan nama dicatat. Setiap keluarga berhak atas bagian berdasarkan apa yang telah mereka hasilkan. Terkadang bagian itu dibagikan pada pekan raya musim gugur. Di lain waktu, semuanya dibiarkan bersama dan dijual dalam jumlah banyak. Uangnya dibagi setelahnya. Perdagangan mengikuti rute sederhana. Orang-orang pergi ke desa terdekat. Keju-keju ditawarkan di toko-toko kecil atau langsung di pasar. Harganya bervariasi menurut ukuran, aroma, dan tekstur. Beberapa produk diantar sesuai pesanan. Para pedagang tahu siapa yang lebih menyukai keju yang lebih matang atau lebih lembut. Ada pelanggan tetap. Hubungan bersifat personal. Di lembah, mentega adalah komoditas yang laris. Mentega digunakan dalam kue kering atau untuk memasak. Air dadihnya tidak dijual, tetapi digunakan untuk memberi makan hewan. Perekonomian berputar di sekitar siklus ini. Tidak ada yang datang dari luar. Semuanya berasal dari halaman peternakan, dapur, dan tenaga kerja keluarga. Tidak ada perantara. Tidak ada perjalanan transportasi yang panjang. Ritme musim menentukan segalanya. Rumput dipotong pada bulan Juni. Rumput disimpan di lumbung yang ditinggikan. Rumput ditutup agar tetap kering. Jerami digunakan sebagai alas tidur hewan. Kotoran ternak dikembalikan ke ladang. Siklus ini berulang setiap tahun. Tanah memberi apa yang diterimanya. Dan ternak mengembalikan apa yang mereka makan. Ada keseimbangan yang kaku. Selama musim dingin, hewan-hewan tetap berada di kandang. Mereka diberi jerami 2 kali sehari. Lantai dibersihkan. Panas dipertahankan dengan selimut, pintu tertutup, dan anglo. Para perempuan bertanggung jawab atas pemerahan susu. Keju dibuat hanya ketika susu cukup. Pekerjaan melambat, tetapi tidak berhenti. Pasar, pekan raya, dan barter. Dunia luar dari desa. Setiap tahun, desa-desa Alpen mengadakan beberapa pekan raya yang mempertemukan penduduk dari berbagai desa. Tanggalnya telah ditentukan sebelumnya dan bertepatan dengan akhir panen atau awal musim penggembalaan. Para penggembala akan tiba beberapa hari sebelumnya dengan membawa keju olahan. Para perempuan dengan keranjang rami atau mentega, dan para pengrajin dengan perkakas tangan atau pisau ukir. Kios-kios darurat akan didirikan di depan alun-alun atau di jalan masuk. Suara barter bercampur dengan derak sepatu bot dan deru keledai bermuatan. Pertukaran tidak menggunakan koin. Sepotong keju bisa bernilai sama dengan jubah tenun atau sekarung gandum hitam. Nilainya dibahas dengan berbisik, terkadang dengan gestur. Setiap produk memiliki musimnya masing-masing, dan itu menentukan harganya. Roti kering berfungsi sebagai alat tukar di musim dingin. Wol bertambah berat di musim gugur. Tidak ada yang memiliki segalanya, jadi semua orang mengambil sesuatu. Para pedagang keliling muncul dari daerah-daerah yang jauh. Beberapa melintasi jalur pegunungan dengan kain dan peti. Mereka membawa garam, rempah-rempah, bilah pisau, atau benang warna-warni. Yang lainnya datang dari dasar lembah. Mereka tahu kepada siapa harus menjual dan kapan harus kembali. Tidak seperti para tetangga, para pria ini tidur di kandang kuda atau di bawah atap. Mereka bukan bagian dari desa, tetapi diharapkan datang setiap tahun. Di titik-titik tertentu, terdapat rute-rute yang ditandai dengan jelas, yang menghubungkan desa-desa kecil. Seekor keledai yang syarat muatan membutuhkan waktu 2 hari untuk bepergian dari satu desa ke desa berikutnya. Jalan tanah berpotongan dengan jalan pintas menembus hutan atau turunan curam di antara bebatuan. Di titik-titik tinggi, penanda batu ditinggalkan. Setiap musim mengubah rute. Di musim dingin, es menghalangi akses. Di musim semi,
lumpur mengharuskan penggunaan papan. Namun demikian, rute-rute tersebut tetap aktif. Barang-barang terberat dipindahkan secara berkelompok. Seorang tetangga membawa muatan untuk 3 keluarga dan sekembalinya membagi hasil tangkapan. Ada kesepakatan lisan dan giliran kerja yang bergilir. Sebagai imbalannya, yang lain menjaga petak tanah atau hewan mereka. Tidak seorang pun bepergian sendirian tanpa peringatan. Pegunungan tak kenal ampun terhadap gangguan. Pameran-pameran tersebut menandai momen-momen penting dalam setahun. Pada bulan Juni, yang paling dinantikan adalah Pekan Raya Keju Baru. Para gembala datang membawa roda-roda yang dibungkus kain, dan para pembeli mengetuknya dengan buku-buku jari mereka untuk mendengar bunyinya. Roda-roda yang paling keras dipersiapkan untuk musim dingin. Roda-roda yang paling segar dibuka pada malam yang sama. Pada bulan September, giliran biji-bijian, garam, dan rami. Setiap keluarga tahu berapa banyak yang bisa mereka tawarkan dan apa yang mereka butuhkan untuk siklus berikutnya. Berbagai profesi penting juga berkumpul di Pekan Raya. Ada pandai besi dengan paku tempa, penyamak kulit dengan kulit kering, dan pembuat tong yang menjual tong-tong kecil. Beberapa datang dari desa-desa tetangga dan menawarkan jasa mereka dengan imbalan makanan. Mereka memperbaiki kuk yang patah atau engsel yang berkarat. Mereka menggunakan peralatan mereka sendiri dan bekerja di tempat yang mudah terlihat. Mereka ditawari roti atau sup setelahnya. Di rumah-rumah, barang-barang hasil barter disimpan dengan hati-hati. Cermin yang dibawa dari desa lain dapat diwariskan kepada beberapa generasi. Pisau bermata tajam hanya digunakan pada tanggal-tanggal penting. Selimut yang ditenun di lembah lain merupakan tanda prestis. Tidak semua barang asing dianggap umum, tetapi dihargai. Kehadiran orang luar di pasar tidak mengubah aturan internal. Ada ruang khusus untuk setiap jenis pertukaran. Para tetangga tahu di mana harus meletakkan selimut atau menggantungkan tali mereka. Para pendatang baru harus beradaptasi dengan ritme setempat. Jika seseorang menawar secara berlebihan atau mengganggu, mereka disingkirkan. Aturannya tidak tertulis, tetapi dihormati. Di beberapa lembah, pasar malam memiliki nuansa yang lebih formal. Bendera atau tali digunakan untuk membatasi area. Seorang tetua bertugas mengumumkan awal dan akhir hari. Di desa-desa lain, semuanya lebih sederhana. Suara langkah kaki saat fajar dan keheningan saat senja sudah cukup. Namun dalam semua kasus, pasar malam lebih dari sekadar pasar. Ia adalah titik kontak dengan apa yang ada di balik hutan atau batu. Tibanya musim gugur mengakhiri musim barter yang panjang. Dinginnya menghalangi jalan orang luar dan setiap desa mundur. Kemudian, jalan-jalan menjadi kosong dan barang-barang disimpan hingga musim berikutnya. Lemari-lemari terisi penuh dengan barang-barang yang telah diperdagangkan dan anak-anak belajar apa yang telah dipertukarkan dan mengapa. Beginilah cara perdagangan berjalan tanpa pasar tetap, transportasi tanpa peta, dan ekonomi tanpa angka. Swiss Hands, keterampilan, teknik, dan kehidupan desa. Di setiap desa di pegunungan Alpen Swiss, kerja manual menandai ritme kehidupan. Keterampilan bukanlah tugas sederhana, melainkan fungsi penting yang menjamin kelangsungan hidup dan kemandirian masyarakat. Tukang roti memulai harinya sebelum fajar. Tungku batunya berbahan bakar kayu yang dikumpulkan selama musim panas. Ia menguleni dengan penuh semangat, membentuk roti tebal, dan dengan ahli memantau panasnya. Rotinya sederhana, padat, dan berwarna gelap. Setiap keluarga menerima roti mereka sendiri sesuai pesanan, dan jatah mingguan dihitung. Pengiriman dilakukan dengan berjalan kaki, bahkan di tengah salju. Pandai besi memegang peran kunci. Bengkelnya, yang terletak di dekat sungai, menjaga api tetap menyala hampir sepanjang hari. Ia membentuk paku, kunci, tapal kuda, dan peralatan. Landasan dan palu bergema di kejauhan. Keahlian mereka tidak hanya berguna untuk pekerjaan pertanian,
tetapi juga penting untuk memperbaiki kereta luncur, menyetel tali pengikat, dan membuat engsel pintu. Pandai besi diwariskan dari ayah ke anak, dan peralatan diwariskan dari generasi ke generasi. Tukang kayu menggunakan kayu lokal. Ia menebang pohon alder, cemara, atau kastanya dengan gergaji tangan dan menjemurnya di gudang berventilasi. Ia mengukir meja, tempat tidur, peti, dan perkakas sehari-hari. Beberapa juga membuat perkakas seperti sendok, ember, atau gagang cangkul. Balok rumah dirakit tanpa paku, hanya menggunakan pasak dan pasak kayu. Pengetahuan tentang meninggikan atap miring atau memperkuat fondasi di lereng curam merupakan bagian dari pengetahuan kolektif yang sangat berharga. Pembuat sepatu bekerja di bank kecil. Ia menggunakan kembali kulit kambing atau sapi dan menambal sepatu bot usang. Ia membuat sandal kayu dengan tali tenunan sendiri. Jarum dan benang lilin adalah peralatan dasar, dan anak-anak belajar menjahit sol sepatu mereka sendiri sejak dini. Selama musim dingin yang panjang, kulit yang diperkuat digunakan untuk menutupi kaki. Setiap keluarga memiliki cetakan kayu sendiri untuk mempertahankan bentuk sepatu. Para perempuan juga menguasai teknik-teknik khusus. Mereka memintal wol dengan spindel genggam. Mereka mencuci, menyisir, dan mewarnai dengan pigmen alami seperti kulit bawang atau akar bawang. Mereka menenun kaos kaki, selimut, dan selempang yang kuat. Beberapa menguasai pembuatan setelan linen dengan sulaman sederhana. Pengetahuan tekstil diwariskan melalui garis ibu dan dipraktikkan di malam hari atau pada pertemuan lingkungan. Kualitas benang menandai reputasi keluarga. Anak-anak tidak asing dengan kegiatan ini. Sejak usia 6 atau 7 tahun, mereka membantu mengumpulkan kayu bakar, memberi makan hewan, atau menyampaikan pesan ke rumah tangga lain. Anak perempuan belajar menjahit kancing dan membuat acar. Anak laki-laki menemani orang tua mereka menebang kayu bakar atau memeriksa perangkap di hutan. Setiap tugas disesuaikan dengan usia, tetapi partisipasi aktif diharapkan dari semua orang. Waktu luang terbatas, dan bermain seringkali dipadukan dengan bekerja. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara cermat dan terkendali. Air sungai digunakan untuk mencuci pakaian, menggerakkan kincir, dan memadamkan bara api. Batu sungai digunakan sebagai fondasi atau untuk menandai jalan setapak. Jerami dari ladang menjadi atap, alas tidur hewan, atau tikar musim dingin. Pupuk kandang dicampur dengan lumpur untuk memperkuat dinding. Tak ada yang terbuang sia-sia. Kulit kayu berfungsi sebagai tali, dan tulang hewan menjadi perkakas kecil. Setiap keluarga mengatur pekerjaan mereka menurut kalender pertanian yang menunjukkan tanggal-tanggal penting untuk menebang kayu, menabur benih, mengumpulkan herba, atau membuat mentega. Hari-hari hujan digunakan untuk memperbaiki atap atau mengasah perkakas. Musim dingin dikhususkan untuk kerajinan dalam ruangan. Musim semi menandai dimulainya pekerjaan luar ruangan. Di musim gugur, selai dibuat, retakan ditambal, dan kayu bakar disimpan. Barter antar tetangga juga mencakup tenaga kerja manual. Seorang tukang kayu mungkin menukar bangku dengan keju matang. Seorang pandai besi akan memperbaiki baja dengan mentega. Para perempuan sering menukar alat tenun dengan telur atau linen pintal. Tidak ada yang namanya upah, melainkan kerjasama antar rumah tangga. Keterampilan pribadi lebih berharga daripada uang. Pengetahuan diwariskan tanpa buku. Orang-orang belajar dengan mengamati, meniru, dan mengulang. Kesalahan dikoreksi secara diam-diam namun tegas. Keterampilan dikaitkan dengan identitas. Menjadi tukang roti yang baik, penenun yang baik, atau pandai besi yang baik mendapatkan rasa hormat. Pengakuan tidak diberikan karena kekayaan, melainkan karena pengabdian masyarakat. Membaca, menulis, dan meninggalkan sekolah, pendidikan, dan perubahan sosial. Ruang kelas pedesaan pertama muncul ketika beberapa kanton mendorong anak-anak untuk belajar membaca katekismus. Pelajaran diadakan di rumah-rumah pinjaman, kandang kuda yang bersih, atau balai desa. Bangku-bangkunya berupa papan yang diletakkan di atas batu, dan guru, yang seringkali seorang petani yang terpelajar,
memimpin latihan dengan mengulanginya dengan lantang. Hari-hari sekolah berganti dengan pekerjaan pertanian. Di musim dingin, lebih banyak siswa yang hadir karena pekerjaan pertanian berhenti. Di musim panas, hanya sedikit yang tersisa. Otoritas kanton mulai mewajibkan catatan kehadiran. Di beberapa desa, 1 guru ditugaskan per desa. Di desa-desa lain, 1 guru harus bepergian 3 atau 4 kali. Gaji dibagi antara pendeta, komune, dan orang tua. Jika guru kompeten, ia akan bertahan selama beberapa dekade. Jika tidak, ia akan digantikan setelah musim dingin pertama. Literasi berkembang tidak merata. Di lembah-lembah tengah, literasi dicapai lebih dulu. Di desa-desa dataran tinggi, jauh kemudian. Anak perempuan cenderung belajar lebih sedikit daripada anak laki-laki. Beberapa ibu lebih suka anak-anaknya bekerja di alat tenun atau tungku pembakaran. Meski begitu, pada pertengahan abad ke-19, kebanyakan orang dewasa sudah bisa membaca nama mereka dan beberapa teks keagamaan. Menulis menjadi kurang umum. Berhitung menjadi hak istimewa yang langka. Seiring waktu, mengajar tidak lagi bergantung pada pendeta. Buku teks individual ditulis. Beberapa desa mencetak buku dengan frasa yang disesuaikan dengan lingkungan mereka. Mengukur susu, menghitung telur, menimbang wol. Bahasa di ruang kelas juga berubah. Di wilayah Jermanik, bahasa Jerman resmi diwajibkan, yang menjauhkan anak-anak dari dialek orang tua mereka. Di kanton yang lebih terisolasi, hal ini menimbulkan ketegangan. Sekolah menjadi ruang baru, terpisah dari rumah, dengan standar dan aturan asing yang berbeda. Anak-anak muda yang berprestasi dikirim untuk belajar di daerah lain. Beberapa masuk seminari, yang lain masuk institut teknik. Sekembalinya mereka tidak lagi ingin kembali ke kandang. Profesi baru mulai bermunculan, akuntan komunal, juru tulis, surveyor. Keterampilan mereka mengubah cara desa dikelola. Mereka juga mengubah hierarki. Bukan lagi gembala dengan sapi terbanyak yang berkuasa, tetapi juga orang yang tahu cara membuat kontrak. Pada akhir abad ke-19, banyak anak muda mulai meninggalkan desa. Beberapa pergi ke kota-kota di dataran rendah, tempat industri menawarkan gaji tetap. Yang lain beremigrasi ke Prancis, Jerman, atau Amerika. Biaya perjalanan ditanggung oleh keluarga, komun, atau majikan asing. Banyak yang pergi tanpa berjanji untuk kembali. Foto, surat, dan dalam beberapa kasus, uang yang dikirim dari jauh tetap tersimpan di rumah. Sekolah mulai menyertakan peta, latar belakang sejarah, dan tulisan formal. Anak-anak diharapkan belajar cara menandatangani, menulis petisi, dan memahami hukum komunal. Di beberapa desa, remaja berpartisipasi dalam simulasi pemungutan suara atau latihan survei pertanian. Pendidikan bukan lagi sekadar pengajaran agama. Pendidikan menjadi alat untuk beradaptasi dengan dunia yang lebih luas. Perubahannya tidak seragam. Beberapa desa mempertahankan 1 guru dan pengajaran lisan selama beberapa dekade. Desa-desa lain membuka ruang kelas baru dengan meja dan papan tulis. Komunitas yang lebih kaya mempekerjakan guru perempuan yang mengubah perspektif gender di dalam kelas. Membaca tidak lagi eksklusif untuk laki-laki. Migrasi mengubah komposisi kota. Beberapa nama keluarga menghilang. Yang lain kembali dengan ejaan yang berbeda. Rumah-rumah kosong tetap tertutup selama bertahun-tahun. Mereka yang kembali membawa barang-barang baru. Jam tangan, foto, mesin jahit. Terkadang, bahkan ide-ide yang kurang pas. Sekolah pedesaan Swiss adalah gerbang bagi banyak anak muda. Mereka belajar melihat melampaui lembah, membayangkan kehidupan lain. Namun sekolah itu juga menabur keraguan. Apa yang harus dipertahankan? Apa yang harus diubah? Pendidikan tidak hanya mengajarkan literasi, tetapi juga kemungkinan untuk pergi. Impian Alpen, alam, chalet, dan budaya populer. Selama abad ke-19, pegunungan Alpen Swiss mulai menarik perhatian minoritas Eropa yang kaya. Kemegahan pegunungan yang sebelumnya dianggap sebagai penghalang atau bahaya, kini dipandang sebagai surga keindahan dan kesehatan.
Pengunjung pertama datang dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Para pelancong bangsawan menempuh perjalanan jauh untuk mencapai desa-desa terpencil yang udaranya bersih dan pemandangannya tampak abadi. Penduduk setempat menyaksikan para pengunjung menetap selama berminggu-minggu. Beberapa menyewa kamar, yang lain meminta dibangunkan chalet baru. Rumah-rumah ini terbuat dari kayu, dengan atap miring dan balkon yang dipenuhi bunga, terinspirasi oleh hunian petani, tetapi juga mencakup kemewahan yang dibawa dari luar negeri. Perapian berukir, kaca poles, furniture impor, dan detail-detail yang kontras dengan kesederhanaan pedesaan. Terlepas dari antusiasme para pelancong, desa tersebut tetap mempertahankan ritmenya. Para gembala terus menggiring ternak. Bengkel-bengkel beroperasi seperti biasa. Namun, orang-orang asing, dengan pakaian dan tata krama mereka yang berbeda, mengganggu rutinitas tersebut. Bahasa-bahasa asing terdengar di alun-alun. Beberapa penduduk desa mulai menawarkan produk-produk khas sebagai souvenir. Keju, linen, dan kayu ukir menjadi oleh-oleh eksotis untuk dibawa pulang ke kota. Jalan-jalan batu diperlebar. Beberapa jalur diperindah dengan jembatan atau pagar yang memudahkan akses ke pemandangan alam. Sumber-sumber air, yang sebelumnya hanya untuk penggunaan lokal, ditetapkan sebagai tempat peristirahatan. Di puncak-puncak tertentu, bangku-bangku kayu dan salib besi didirikan, bukan karena pengabdian, melainkan untuk dinikmati oleh mereka yang mencari pemandangan yang menginspirasi ketenangan. Di antara pengunjung yang paling sering adalah para seniman dan ilmuwan. Para pelukis datang dengan kanvas kosong dan berusaha menggambarkan profil pegunungan. Ahli botani dan geologi mengambil sampel. Para penyair menulis tentang kemurnian tempat itu. Karya-karya ini, yang pernah diterbitkan di luar negeri, memperkuat mitos tentang lembah yang tersembunyi di antara pegunungan, yang masih tak tersentuh oleh hiruk-pikuk modern. Iklim juga berperan. Para dokter pada masa itu merekomendasikan udara pegunungan untuk menyembuhkan penyakit fisik dan mental. Orang-orang dengan penyakit paru-paru atau saraf, atau kelelahan kronis, dikirim untuk beristirahat di chalet yang telah disesuaikan. Beberapa pasien tinggal selama berbulan-bulan. Yang lain kembali setiap tahun. Praktik ini memperkuat citra pegunungan sebagai tempat perlindungan. Di gereja-gereja, beberapa khotbah diadaptasi untuk menyambut jemaat dari luar. Bukan untuk proselitisme, tetapi sebagai bentuk kesopanan. Bahasanya menjadi tantangan tersendiri. Beberapa anak muda mulai mempelajari frasa dalam bahasa Prancis atau Inggris untuk menyambut para pendatang baru. Interaksi ini, meskipun singkat, meninggalkan jejak. Generasi pedesaan mulai tertarik pada dunia luar. Anak-anak mengamati para pengunjung dengan rasa ingin tahu, bertanya tentang pakaian, buku, atau permainan mereka. Dalam beberapa kasus, keluarga lokal diundang untuk makan bersama di chalet. Meskipun adat istiadat berbeda, roti, keju, dan percakapan mengalir dengan lancar. Koeksistensi yang sesekali ini menanamkan gagasan baru tentang cara hidup di luar lembah. Seiring waktu, beberapa rumah terbengkalai dipugar oleh orang asing. Beberapa kembali setiap musim panas. Yang lain mengirim surat dari luar negeri untuk meminta perbaikan. Tukang kayu dan tukang batu menerima instruksi yang tepat. Tenaga kerja tetap lokal, tetapi desainnya tidak lagi semata-mata memenuhi kriteria fungsional. Selera asing mulai memengaruhi konstruksi lokal. Bendera, milisi, dan ketakutan. Masa perang dan patriotisme desa-desa di Swiss ditandai oleh rasa bela diri lokal yang melampaui dekret federal. Di masa-masa ketegangan, komunitas-komunitas kecil mengorganisir korps milisi yang terdiri dari penduduk setempat. Setiap pria dewasa yang mampu memanggul senjata wajib militer tanpa diperintah. Di kandang kuda, kait pengait dan cangkul berdampingan dengan senapan dan sabuk peluru. Kewajiban menjaga wilayah dimulai sejak masa kanak-kanak. Anak-anak belajar menembak sebelum usia 15 tahun, dibimbing oleh orang tua dan kakek nenek mereka. Seragam tidak sama di semua kanton. Beberapa mengenakan jaket merah dengan kancing perak, yang lain mengenakan nuansa hijau atau coklat, tergantung lembahnya. Lencana disulam dengan tangan, dan bendera disimpan di peti kayu, bersama drum, peluru,
dan perbekalan. Di setiap desa, menara lonceng berfungsi sebagai menara pengawas. Mereka yang bertugas membunyikan alarm tahu bagaimana membedakan antara bunyi massa, alarm kebakaran, dan serangan. Latihan militer dilakukan di lapangan terbuka atau di antara tebing. Para penggembala akan meninggalkan kawanan ternak mereka dan berkumpul untuk mensimulasikan penyergapan, mendirikan barikade, atau berlatih memberi sinyal dengan cermin dan asap. Selama masa damai, hari Minggu disisihkan untuk latihan. Anak-anak menonton dari lereng bukit, sementara orang dewasa membentuk barisan, menunjuk ke cakrawala, dan mendiskusikan manuver. Netralitas Swiss tidak dirasakan sebagai kepasifan. Di desa-desa, gagasan mempertahankan kedaulatan merupakan bagian dari kehormatan komunitas. Perang-perang Eropa terasa seperti gaung bagi mereka, tetapi itu tidak menghalangi persiapan yang konstan. Setiap invasi yang gagal memperkuat keyakinan bahwa perlawanan harus dimulai di desa-desa. Kepercayaan tidak diletakkan pada perjanjian, tetapi pada para pria di lembah. Para wanita, di sisi lain, menenun perban, menyiapkan cadangan, dan memperkuat rumah-rumah dengan kompartemen tersembunyi. Hubungan dengan pemerintah pusat terbatas dalam koordinasi. Bern mengirimkan instruksi umum, tetapi desa-desa menyesuaikan setiap arahan dengan kondisi geografis mereka. Di beberapa kanton, peta yang digambar tangan dibuat yang menunjukkan rute patroli, titik-titik rawan, dan jalur di antara tebing. Beberapa disembunyikan di bawah altar atau dikubur di pemakaman. Para tetua menyimpan petunjuk dan isyarat yang mereka wariskan kepada generasi muda ketika mereka dewasa. Identitas nasional dibangun melalui perbuatan, alih-alih simbol. Bendera yang tergantung di alun-alun bukan sekadar lambang, melainkan menandakan bahwa komunitas telah siap. Setiap rumah menyimpan salib yang disulam atau diukir. Potret para milisi pertama tergantung di dinding. Sejarah para leluhur diulang dalam pertemuan malam. Pertempuran di jalur pegunungan Alpen dan penyergapan terhadap pasukan yang tak pernah berhasil menembus barisan Calais dikenang. Rasa takut terus-menerus, tetapi juga membentuk kehidupan sehari-hari. Pintu-pintu berjeruji ganda. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal agar tidak memberikan tanda apapun. Hasil panen dibagi menjadi bagian yang terlihat dan cadangan tersembunyi. Bahkan anak-anak pun tahu bagaimana tetap diam ketika diminta. Perang, meskipun tidak datang secara langsung, adalah bagian dari rutinitas. Seiring waktu, beberapa senjata digantikan dengan yang lebih modern, tetapi prinsipnya tetap sama. Melindungi tanah dari bawah ke atas. Generasi-generasi baru mewarisi tidak hanya peralatan, tetapi juga cerita, adat istiadat, dan peta mental. Pertahanan desa tidak didelegasikan, melainkan diasumsikan. Dengan demikian, lembah-lembah Swiss tetap mempertahankan strukturnya secara utuh, bahkan selama periode-periode paling bergejolak di Eropa. Bukan hanya karena perjanjian, tetapi karena keputusan setiap desa untuk melawan dari akarnya.